Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman historis sekalian untuk mengunjungi salah satu kawasan sejarah yang ada di Kampung Pande. Kota Banda Aceh yang penuh dengan sejarah. Sampai saat ini, Anda masih bisa melihat langsung makam-makam zaman dulu pada masa kerajaan dengan bentuk dan ukiran yang unik sesuai kebudayaan dan peradaban yang berkembang berabad-abad silam. Wisata sejarah tidak selalu membosankan dan kaku seperti di museum. Menelusuri Kampung Pande merupakan pilihan tepat jika Anda tertarik dengan destinasi sejarah. Di sini, Anda bisa melakukan perjalanan melihat peninggalan sejarah pada beberapa lokasi yang berdekatan. Kampung Pande yang terletak di dekat pesisir kota Banda Aceh, berjarak sekitar 10 menit berkendara dari pusat kota Banda Aceh. Kampung Pande sendiri merupakan perkampungan purba yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Aceh. Karenanya, terdapat berbagai artefak dan peninggalan sejarah seperti keramik kuno, benda kerajaan masa lampau, hingga makam raja. Dan di tempat ini juga menjadi pabrik atau tempat pembuatan nisan-nisan Aceh dan juga tempat percetakan mata uang Aceh pada masa itu. Di kawasan ini terdapat situs sejarah makam Putra Ijo dan makam Tuan Dik Endang. Di tempat ini juga terdapat berbagai jenis nisan yang sangat unik dan ukiran yang sangat indah. Komplek makam Putra Ijo diperkirakan sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang putri Sultan Kerajaan Aceh Darussalam. Putri tersebut dinamakan Putra Ijo karena kecantikan dan keindahan fisiknya. Dalam komplek ini, selain makam Putra Ijo, juga terdapat makam lainnya dari anggota Kesultanan Aceh Darussalam. Di komplek pemakaman Tuan Dik Endang juga terdapat puluhan makam kuno, dengan satu makam besar yang berada dalam sebuah bangunan terbuka yang berwarna putih. Makam besar tersebut ialah makam seorang penggagas kerajaan Aceh bernama Abi Abdullah Syekh Abdul Rauf Al-Baghdadi atau populer dengan nama Tuan Dik Endang. Tuan Dik Endang merupakan ulama asal Baghdad yang datang ke daratan Aceh untuk menyebarkan Islam. Selain dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu tasawuf, Tuan Dik Endang juga ahli di bidang pemerintahan. Ia menggagas terbentuknya kerajaan Aceh sejak kedatangannya ke Aceh. Tuan Dik Endang dipercaya membawa peradaban di Kampung Pande seraya menyebarkan Islam kepada penduduk yang beragama Hindu. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silahkan komen di bawah. Dan nantikan perjalanan wisata histori lainnya di channel Teman Histori.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.